Ada apa ini dengan Kapolres Karawang? Kau kenapa? Kasus pemukulan, pengeroyokan, perusakan mobil ya ulama Nahdlatul Ulama di Karawang itu belum juga ditangkap sampai sekarang. Ini udah berapa hari? Padahal wajah pelaku itu udah beredar, bahkan plat motor pelaku itu udah beredar, bahkan jaket yang dikenakan oleh salah satu pelaku itu udah jelas Majlis Al-Bahar. Itu salah satunya, diduga salah satunya itu. Kenapa Pak Polisi? Aduh, jangan sampai mengecewakan kita. Oh, ini marah tuh jadinya. Si Raja Dangdut marah ini. Sampai-sampai ini pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat akan bergerak bila memang kasus ini tidak diselesaikan secepat mungkin. Ini udah beberapa hari masalahnya, bukan 1-2 hari, udah mau 1 minggu. Padahal pelakunya udah jelas ada beredar kok wajah-wajahnya. Halo, Pak Kapolres Karawang, halo. Coba kita lihat dulu nih, siaran pers pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat tentang belum tertangkapnya pelaku anggota Banser dan Kiai Nahdlatul Ulama. Yang pertama, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat kecewa terhadap lembaga Polres Karawang dalam menangani tindak pidana penganiayaan anggota Banser dan Kiai Nahdlatul Ulama. Kedua, mendesak Polda Jabar dan Mabes Polri agar turun tangan ikut serta menangani kasus penganiayaan anggota Banser dan Kiai NU. 3. Menginstruksikan kepada seluruh PC Ansor se-Jawa Barat dan Satkorcab Banser se-Jawa Barat agar siaga dan proaktif mengikuti perkembangan kasus penganiayaan anggota Banser dan Kiai NU. 4. Anggota Banser Ansor agar tetap satu barisan dan tidak berjalan sendiri-sendiri mengikuti komando pimpinan. Apabila diperlukan, maka Ansor dan Banser siap membantu polisi mencari terduga pelaku penganiayaan. Bandung 14 Agustus 2024, Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat HS Fahmi. Masa perangkat yang dipunya oleh polisi tidak mampu mendeteksi pelaku padahal udah jelas. Wajahnya beredar, motornya platnya beredar, jaket yang dikenakan juga beredar. Apa ini mau main-main nih polisi? Dengan NU, dengan Banser, dengan Ansor. Mana sih? Ini udah jelas kerusakan, pemukulan, penganiayaan, persekusi yang tidak bisa dibenarkan oleh dalil apapun. Sampai-sampai ada Kiai Abdul Razak itu memberikan surat terbuka untuk Kapolres Karawang dan jajarannya. Coba dengarkan dulu sama-sama nih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang budiman, siang hari ini, hari Rabu 14 Agustus 2024, kami akan sampaikan surat terbuka kepada Bapak Kapolres Kabupaten Karawang, tentu beserta seluruh jajaran kepolisian resort yang ada di Kabupaten Karawang yang menjadi tanggung jawabnya. Nyon sewu, ini tidak intimidasi je. Ini sifatnya semacam himbauan saja. Sebelum dan sesudahnya, mohon maaf, kami akan sampaikan isinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kapolres Kabupaten Karawang dan seluruh jajarannya yang berada
di Kepolisian Resort Kabupaten Karawang. Semoga sehat dan sukses selalu. Dengan hormat, seiring dengan perjalanan waktu, atas peristiwa kriminal, yakni persekusi, pengrusakan dan penghadangan yang terjadi pada Sabtu malam sekira jam 20 jam 21 tanggal 10 Agustus 2024 di wilayah Rengas Dengklok, yang pada saat kejadian itu berlangsung, Nun Sewu Pak Kapolres, kebetulan kami pun sedang berada tidak jauh dari TKP, yakni di Al-Baghdadi. Mencermati pada peristiwa malam itu yang sempat terekam oleh kamera dan viral di medsos, di TV swasta, ditambah dengan teori peristiwa akan adanya sebab akibat, maka sangat yakin bagi kami, tidak sulit bagi kepolisian untuk segera menangkap pelakunya. Walau tidak selamanya teori sebab akibat itu menjadi tolok ukur terjadinya suatu peristiwa. Karena dalam teori konspirasi bisa saja ada pihak ketiga yang memancing ikan di air yang keruh. Akan tetapi, melihat teori hukum sebab akibat dan beberapa video yang ada, setidaknya Nyon Sewu bisa dijadikan kisi-kisi dalam tanda kutip ya. Maka bersama ini pula kami sampaikan satu, bahwa tertanggal surat terbuka ini kami sampaikan sudah lebih dari 3 hari Kapolres Karawang belum menunjukkan progres seperti yang kami harapkan. Yang kedua, bahwa kami memohon agar Polres Karawang lebih aktif, serius, sungguh-sungguh berdasarkan profesionalisme untuk segera menangkap pelaku dan mengusut sampai akar-akarnya tanpa rasa ewoh pakewoh. Yang ketiga, bahwa kami sangat berharap ini bisa dilakukan secepat-cepatnya, setidak-tidaknya tidak melebihi 1 minggu, Pak Kapolres, sudah ditangkap siapa pelakunya dan motif apa yang mendasarinya. Demikian secara terbuka surat ini kami sampaikan, mohon untuk diperhatikan. Atas kerjasama dan perhatiannya kami haturkan terima kasih. Selamat bekerja, semoga Allah melindungi dan merahmati kita semuanya. Saya Abdul Rusyad El Mufti atas nama Rais Am Forum Silaturahim Duriyah Wali Songo. Oke. Apabila di dalam waktu 1 minggu mesti dikasih tenggak waktu sih ya. 1 minggu itu udah lama loh. Karena pelakunya wajahnya udah beredar. Kemarin bahkan Jamaah Nahdlatul Ulama Karawang kan udah menggeruduk kepolisian tuh. Kapolresnya juga ada tuh di sana. Kan aneh. Takut sama mereka. Atau bagaimana? Jangan sampai ini meluas. Ya. Jangan sampai kemudian Ansor Jawa Barat, pimpinannya memberikan instruksi kepada seluruh anggota Banser, Ansor, NU se-Jawa Barat untuk mengepung Polda Jabar sekalian. Bukan hanya Polres Karawang. Itu urusan harga diri. Urusan harga diri.
Bayangkan logo Nahdlatul Ulama jelas-jelas dirusak oleh mereka. Hanya karena dasarnya perbedaan pandangan. Mencari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi dengan sangat emosional. Yang mengakibatkan perusakan, pemukulan. Gila. Mana tuh? Kita dari dulu bermitra loh dengan kepolisian. Sama-sama dalam menjalankan Kamtibmas. Sekarang kita minta bantuan. Jelas juga kemudian itu adalah kewajiban Anda. Kenapa dilalai-lalai kayak gini? Seolah ini bukan persoalan yang sangat serius. Ayolah, kita akan lihat nih hari-hari ke depan. Berapa hari lagi, berapa jam lagi Kapolres Karawang akan bertindak. Ini orang itu ada batas sabarnya loh. Jangan sampai nanti Ansor sudah memberikan instruksi kepada seluruh anggotanya di seluruh Jawa Barat. NU sudah memberikan instruksi kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat, baru ente bertindak. Kalau tidak bertindak pasti bakal ada instruksi itu. Dan kalau sudah ada instruksi, lalu kemudian Anda bergerak, itu nggak bakalan guna. Bakal merepotkan banyak orang, bakal memadati jalanan. Dan itu kita tidak harapkan. Makanya, ini sebelum ada bertindak sendiri-sendiri. Harga diri diinjak-injak, marwah dihancurkan oleh mereka. Jangan sampai ini Banser bertindak sendiri. Bisa Banser itu bertindak sendiri-sendiri. Dan kalaupun disuruh untuk menangkap itu bisa. Tapi kan kita menghormati hukum. Banser itu menghormati hukum yang ada di Republik ini. Kita nggak mau bertindak itu sama seperti mereka yang mengabaikan hukum. Tapi please, ketika kita menghormati hukum, hukumnya orang yang menjalankan hukumnya mesti tanggap dengan cepat dong. Kita hormati penegak hukum, kita hargai proses hukum, yang menjalankan prosesnya santai-santai. Kalau tidak ada wajahnya, kalau susah menemukan pelakunya, baru ini kan tidak rasional alasan-alasan itu, karena wajahnya beredar, plat motornya beredar, jaket yang dikenakan beredar. Mana sih? Masa harus menciptakan lagu dulu loh, Mak? Hei aparat polisi. Jangan dong. Oke lah ya. Mudah-mudahan dari kita semua masih bisa menahan diri dan serahkan kepada kepolisian. Kita masih menaruh percaya loh Pak ya. Dari dulu kita biasa bermitra dengan aparat kepolisian. Biasa bekerja sama dalam banyak hal dengan aparat kepolisian. Jangan sampai gara-gara persoalan ini kita enggan untuk kerjasama dengan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.